Baik, pengambilan keputusan. Pertama-tama kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Mikael Amida. Singkat saja ya guys ya. Jurusan Teknologi Informatika, NIM 2405030. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai pendekatan, proses jenis-jenis keputusan, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, serta contoh penerapannya dalam dunia maya. Next, dasar-dasar pengambilan keputusan, pendekatan pengambilan keputusan intuitif. Definisi mengambil keputusan berdasarkan insting atau perasaan tanpa pertimbangan analitis yang mendalam. Kelebihan cepat dan efektif dalam situasi yang mendesak. Kelemahan bisa salah jika berdasarkan persepsi pribadi yang kurang tepat. Pengalaman, definisi mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu atau pengalaman orang lain. Kelebihannya memanfaatkan pengetahuan yang sudah terbukti dalam situasi serupa. Dan kelemahannya tidak selalu dapat diterapkan pada situasi yang baru atau berbeda. Next. Yang kali ini dasar-dasar pengambilan keputusan fakta. Mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi yang valid dan objektif. Kelebihannya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelemahan mungkin memerlukan waktu untuk mengumpulkan data dan bisa mempengaruhi keputusan jika data yang tersedia tidak lengkap. Wewenang, definisi mengambil keputusan berdasarkan posisi atau kekuasaan dalam organisasi. Kelebihannya memungkinkan pengambilan keputusan cepat dalam hierarki yang jelas. Kelemahan bisa mengabaikan masukan atau perspektif yang lebih rendah dalam organisasi. Dan yang ketiga ini rasional. Definisi mengambil keputusan dengan cara berpikir logis berdasarkan analisis sistematis dan alternatif yang ada. Kelebihannya dapat memberikan solusi yang optimal dengan pertimbangan matang dan mempunyai kelemahan yang memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak untuk menganalisis semua faktor. Next. Masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang efektif melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama, identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengenali dan mendefinisikan masalah atau tantangan yang perlu diatasi. Analisis alternatif solusi. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan berbagai alternatif solusi yang mungkin. Ya, berikutnya pemilihan keputusan terbaik. Dari alternatif yang ada, pilih solusi yang paling efektif berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan sumber daya yang tersedia. Berikutnya implementasi keputusan. Setelah keputusan dipilih, tahap berikutnya adalah menerapkan keputusan tersebut dalam organisasi. Dan yang berikutnya evaluasi hasil. Setelah keputusan diterapkan, evaluasi hasilnya untuk memastikan apakah tujuan tercapai dan apakah keputusan perlu disesuaikan. Lanjut, jenis pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terprogram dan tidak terprogram. Terprogram, keputusan ini dibuat berdasarkan rutinitas dan prosedur yang sudah ada, seperti keputusan harian. Dan tidak terprogram, keputusan yang diambil dalam situasi yang unik atau baru, memerlukan analisis mendalam. Keputusan strategis, taktis, dan operasional. Strategis, keputusan jangka panjang yang mempengaruhi arah organisasi secara keseluruhan. Taktis, keputusan yang menengah mendukung implementasi strategi. Operasional, keputusan sehari-hari yang mendukung kelancaran operasional organisasi. Dan keputusan dalam kondisi pasti, risiko, tidak pasti, dan konflik. Pasti, keputusan yang diambil dengan informasi yang lengkap dan dapat diprediksi. Keputusan risiko dengan kemungkinan hasil yang bisa dihitung. Keputusan tidak pasti, keputusan dengan informasi yang tidak lengkap membuat hasil sulit diprediksi. Keputusan konflik, keputusan yang diambil dalam situasi di mana terdapat banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal. Yang pertama,
Struktur organisasi yang jelas dan komunikasi yang baik mempengaruhi kelancaran pengambilan keputusan. Dan yang kedua, sumber daya manusia. Kualitas dan kemampuan sumber daya manusia mempengaruhi keputusan yang diambil, terutama dalam hal inovasi dan pelaksanaan. Faktor internal. 1. Ekonomi. Kondisi ekonomi yang baik atau buruk dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pengeluaran. Yang kedua, sosial. Pandangan sosial dan budaya dapat mempengaruhi keputusan, seperti dalam hal kebijakan SDM atau keberlanjutan. Ketiga, politik. Faktor politik seperti kebijakan pemerintah atau regulasi dapat mempengaruhi keputusan dalam bisnis. Berikutnya, contoh pengaruh faktor eksternal. Contoh ekonomi, saat resesi, perusahaan mungkin memutuskan untuk mengurangi biaya operasional dan menunda ekspansi. Contoh kedua, contoh politik, perubahan dalam peraturan pajak dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. Dan ada contoh kasus nyata atau simulasi. Kasus pengambilan keputusan ekspansi bisnis di pasar baru. Masalahnya, sebuah perusahaan retail ingin memasuki pasar baru di negara berkembang. Dan proses pengambilan keputusannya seperti identifikasi masalah, menganalisis peluang dan tantangan di pasar baru, analisis alternatif solusi, membandingkan berbagai alternatif, misalnya membuka toko baru versus kemitraan lokal, pemilihan keputusan terbaik, memilih strategi kemitraan lokal untuk mengurangi resiko. Berikutnya, implementasi keputusan, menandatangani kemitraan dan memulai operasional. Dan terakhir, evaluasi hasil, memantau kinerja toko dan menganalisis pencapaian target pasar. Next, kesimpulan, pengambilan keputusan adalah proses yang kompleks dan penting dalam organisasi. Pendekatan yang tepat dapat membuat perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Oleh karena itu, penting untuk memahami proses jenis keputusan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan agar dapat mengambil langkah yang terbaik untuk organisasi. Paham? Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Yang pertama, gunakan pendekatan rasional dan berbasis data untuk keputusan strategis. Kedua, tingkatkan komunikasi dalam organisasi untuk memastikan semua informasi relevan dipertimbangkan. Dan yang ketiga, berikan pelatihan pengambilan keputusan kepada manajer untuk meningkatkan keahlian mereka dalam menganalisis dan memilih solusi. Next. Terima kasih. Ayo Tinting is eating. Thank you for everything.